Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka, di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sini di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku sudah telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan?" Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tidak terlepas dari itu 2 tema besar kita yang menjadi dasar dari pelaksanaan raker ini. Dari bacaan ini hendak saya memberikan judul "Tantangan sebagai dorongan dalam kepedulian." Tantangan sebagai dorongan dalam kepedulian. Pada pembukaan raker ini kita diperhadapkan pada satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pendeta Dr. Sumihe. Apakah Allah peduli dengan tanah Papua? Apakah Allah peduli dengan manusia Papua? Ini menjadi pertanyaan yang kemudian kita renungkan dalam pelaksanaan raker kita, raker yang keempat.
Pada kesempatan ini saya juga hendak bertanya kepada kita semua, apakah Papua sedang baik-baik saja? Atau apakah GKI di tanah Papua kita ini sedang baik-baik saja? Apakah perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kerja kita, tugas kita dalam panggilan kita masing-masing pada setiap lingkup kerja kita, perubahan-perubahan itu apakah menjadi sesuatu yang penting untuk kita seriusi atau tidak? Masa-masa di mana perubahan-perubahan itu mendatangkan keuntungan atau justru mendatangkan tantangan-tantangan bagi kita dan jemaat di mana kita layani, dan secara khusus bagi kita orang di tanah Papua. Situasi tanah Papua pada kesempatan ini dan situasi jemaat-jemaat kita tidak memiliki keseragaman yang sama terhadap setiap konteks perkembangan dan tantangan yang dihadapi. Setiap tempat dengan perbedaannya sendiri-sendiri. Setiap situasi, konteks klasis dan jemaat memiliki kekhasan yang khusus sebagai suatu tantangan dan pergumulan dalam pelayanan kita. Sekali lagi, tantangan merupakan dorongan untuk mewujudkan kepedulian. Pada kesempatan ini, bacaan yang telah kita baca pada minggu-minggu pelayanan kita hendak mengingatkan kita yang pertama bahwa Allah selalu peduli. Allah selalu berinisiatif untuk datang kepada Abraham dan juga sama datang kepada kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan terberat dalam pelayanan. Allah datang. Abraham tidak meminta Tuhan datang, tapi Allah datang. Kalau kita selalu meminta Tuhan datang untuk menyertai, dan Tuhan datang. Ketika Allah datang, itu artinya Allah yang melakukan inisiatif lebih awal, karena Allah peduli dengan tantangan yang sedang dihadapi, karena Allah peduli dengan segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Allah peduli dengan Abraham dan Sarah. Demikian Allah peduli dengan kita, dengan segala tantangan-tantangan pelayanan kita. Ketika Abraham lelah dan duduk di muka pintu kemahnya, Allah datang. Ketika kita ada dalam kelelahan, pikiran yang penat, berat terhadap menghadapi semua tantangan dan pergumulan di setiap lingkup kerja kita, kita dapat menyaksikan Tuhan datang kepada kita. Ia datang karena Ia peduli. Ia datang untuk bersama-sama dengan kita menghadapi berbagai tantangan dalam keluarga, dalam situasi ekonomi yang dihadapi oleh seluruh jemaat kita, tetapi juga menghadapi dalam semua situasi politik. Abraham dan Sarah juga menghadapi tantangan dengan keturunan, generasi. Tantangan-tantangan yang berat itu. Kita juga menghadapi tantangan-tantangan terberat dalam sumber daya manusia dan pendidikan yang kita saksikan dalam pelaksanaan raker ini. Sekali lagi, dalam tantangan itu Allah peduli. Karena tantangan, karena situasi yang berat, Allah akan hadir. Allah adalah Allah yang hadir di semua tantangan yang kita hadapi. Allah hadir di tengah tantangan orang Papua hari ini. Ia hadir dalam diamnya kita. Dia hadir dalam kerja-kerja kita. Dia hadir dalam pergumulan kita. Allah melihat apa yang kita lakukan. Untuk itu Allah mengutus 3 orang yang luar biasa. Abraham melihat kedatangan 3 orang asing itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Anak Papua, dan Injilnya dibuka mulai dengan Otto dan Geisler. Datangnya orang-orang asing di atas tanah ini. Lalu disusul dengan para sending. Diteruskan oleh para penginjil dan guru-guru. Sampai kemudian gereja Kristen Injil di tanah Papua ini berdiri. Allah hadir.
Allah mulai dengan mendatangkan orang asing ke tanah kita. Tetapi juga Allah menempatkan GKI di tanah Papua menjadi utusan-utusan untuk mengerjakan apa yang dipedulikan Allah bagi tanah Papua. GKI menjadi utusan, lembaga dan organisasi yang didirikan Tuhan Allah, didirikan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, untuk menjadi tanda inisiasi dari Allah sendiri untuk menyelamatkan orang Papua. Yang kedua, ketika Allah peduli, maka tentu Abraham meresponnya. Abraham memberikan respon kepedulian itu. Ini cinta tidak bertepuk sebelah tangan. Kepedulian dibalas dengan kepedulian. Saya peduli, kau peduli. Kita sama-sama peduli untuk melakukan sesuatu. Ketika Allah peduli dan mengunjungi Abraham, Abraham melakukan suatu tindakan yang luar biasa. Ada dua respon yang dilakukan dalam rumah tangga Abraham. Pertama, Abraham sujud menyembah, dan kemudian ia memberikan hal-hal luar biasa dari potensi dalam rumahnya. Ia memberikan 3 sukat tepung, 1 lembu muda, susu dan dadi. Ia memberikan yang terbaik sebagai wujud dari sujudnya dia kepada Tuhan, kepada orang yang datang, kepada tamu yang datang kepadanya. Kepedulian Allah dibalas dengan keramat tamahan dari Abraham. Hal yang kedua yang mendapat respon dari kedatangan ini adalah ketika Sarah dengan sinis juga memberi respon. Kita tahu tantangan kita dalam kepedulian tentu bisa direspon dalam hal yang positif dan juga dalam hal yang tidak positif. Tidak semua yang kita lakukan dalam respon kepedulian secara positif diterima. Tetapi di sini memberi gambaran kepada kita dalam pelayanan tahun 2026 bahwa kita semua harus memberikan respon dari kepedulian Allah kepada kita dengan cara memberikan apa yang ada pada kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, dan sebagai organisasi dan kelembagaan. Tidak hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Ternyata kita memiliki kekayaan dalam kepedulian yang digambarkan dalam cerita dan bacaan firman ini, yaitu 3 sukat tepung, 1 lembu muda, susu dan dadi. Respon kepedulian itu dijawab dengan iman. Iman tanpa perbuatan kepedulian adalah mati. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari bacaan ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seluruh program yang telah kita saksikan dan kita baca, baik di tingkat sinode, di klasis dan jemaat, tindakan kepedulian ini bukan saja membutuhkan sumber daya yang cukup, tetapi juga dana, keuangan, finansial yang luar biasa besar. Malam hari ini kita dikuatkan oleh bagian ini. Manusia mengukur segala sesuatu dengan kemampuannya, dengan usahanya untuk dapat menindaki atau melakukan hal-hal yang dalam bentuk kepedulian. Manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Allah berdaulat. Allah dapat melakukan apa yang tidak mungkin, apa yang mustahil untuk kepentingan pelayanan ini. Kasih Kristus telah menggerakkan kita. Kasih Kristus telah menggerakkan GKI di tanah Papua untuk mewujudkan apa yang harus dikerjakan di tahun kepedulian ini. Kasih Kristus telah menggerakkannya, dan kita memulainya juga di tahun kepedulian ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada kesempatan penutupan ini
dalam hal kita melakukan kepedulian kita bagi seluruh tanah Papua ini dan seluruh pelayanan yang hendak kita lakukan, kita dikuatkan bahwa Allah masih peduli dengan kita. Allah masih peduli dengan GKI di tanah Papua. Yang kedua, GKI merespon kepedulian Allah itu dengan bekerja sungguh-sungguh. Hari ini kita memiliki potensi yang luar biasa. Kita memiliki tenaga yang luar biasa. Kita memiliki pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Kita memiliki aset-aset yang luar biasa. Bukan hanya 5 roti dan 2 ekor saja. Bukan hanya 3 sukat tepung saja. Tapi kekayaan kita luar biasa. Bagaimana kita mengelola semuanya itu untuk kepedulian di atas tanah Papua. Tantangan bagi kita dalam kepemimpinan ini adalah untuk terus melakukan tindakan kepedulian, bukan saja bagi seluruh GKI di tanah Papua. 3 orang asing ini saya juga bisa gambarkan sebagaimana dalam lingkup jemaat klasis dan sinode, kita tidak lagi bisa disebut orang asing di tengah jemaat kita. Kita sudah menjadi orang-orang yang dikenal. Orang asing bisa melakukan perubahan yang besar, apalagi kita yang dikenal. Dalam perubahan kepedulian ini Bapak Ibu, kita juga tidak bisa jalan sendiri. Di tengah-tengah pelayanan kita telah diberikan mitra-mitra untuk pendamping kita dalam menggerakkan kepedulian di tengah masyarakat. Ada adat, ada gereja agama, dan juga ada pemerintah. Bagaimana semua hal ini akan dikelola oleh kasih Tuhan, oleh kebersamaan dan kesehatian memasuki tahun kepedulian sampai pada akhir. Tantangan yang kita hadapi justru akan mendorong kita semakin kuat melakukan tindakan kepedulian. Tuhan memberkati kita semua. Amin.